Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali kali ini bersama kami tim komunikasi publik gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 akan berdiskusi, berbincang-bincang seputar penanganan masalah COVID-19 di Indonesia. Perang melawan COVID-19 ini belum selesai. Banyak pihak menyadari bahwa pemerintah melalui gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 tidak dapat bekerja sendiri. Banyak pihak juga telah berkontribusi memberikan bantuan dan dukungan kepada gugus tugas yang sedang bertugas. Tidak terkecuali dalam hal ini adalah kaum milenial, para pemuda yang gagah dan pemudi yang cantik. Tidak akan ketinggalan atau tidak mau ketinggalan untuk memberikan kontribusinya dalam perang melawan COVID-19 ini. Beberapa waktu yang lalu, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 telah meluncurkan aplikasi BLC atau Bersatu Lawan COVID-19. Yang ternyata bahwa ini diinisiasi dan dikembangkan oleh pemuda dan pemudi kita. Untuk mengenal lebih dekat apakah aplikasi ini, saya sudah didampingi di sini bersama dengan Dr. Dewi Nur Aisyah, MSc DIC, pakar epidemiologi Big Data Integration. Merupakan lulusan Fakultas Kesehatan Masyarakat UI, S2 Modern Epidemiologi Imperial College London, dan S3 dari Infectious Disease Informatics University College London, dan saat ini menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, fokus pada One Health dan epidemiologi penyakit menular. Selamat pagi Mbak Dewi. Selamat pagi Bang. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Kemudian ada Kevin Daniel Fantasdo Silitonga, ya, BLC Application Developer, ya. Diaspora lulusan Waterloo University Kanada, pernah bekerja di Google, ahli machine learning. Selamat pagi Kevin. Selamat pagi Pak. Sehat ya Kevin? Sehat Pak. Oke. Kemudian kami juga telah tersambung dengan Dr. Sela Rahma. Halo Sela. Halo Pak. Ya. BLC Application Medical Content Lead, dokter lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Selamat pagi Sela. Selamat pagi Pak Kris. Sehat Pak Sela? Alhamdulillah sehat hari ini. Oke. Kemudian juga ada Ahmad Algozi Ramadan sebagai penginisiasi dari aplikasi Fight COVID-19. Algozi, halo. Halo, Sehat ya Algozi ya? sehat Pak. Ya, Algozi ini jauh-jauh datang dari Provinsi Bangka Belitung, ya Gozi ya? Iya Pak. Ya. Baik, para pemirsa sekalian, saya akan menyapa Kevin dulu. Kevin, coba bisa dijelaskan nggak kepada publik ini, apa sih aplikasi BLC ini sebenarnya? Karena kan orang bertanya-tanya, barang apa ini? Silakan kamu jelaskan dulu. Iya Pak. Jadi aplikasi Bersatu Lawan COVID-19 ini adalah bentuk kontribusi kaum milenial untuk mempercepat penanganan COVID-19. Ini adalah gerakan pemuda untuk transparansi data dari akar rumput hingga adaptasi kebijakan nasional. Untuk masyarakat bisa melihat informasi-informasi seperti tingkat kerawanan ke tingkat kecamatan, mencari info RS rujukan, dan informasi-informasi terkini yang lain. Masyarakat juga bisa melakukan diagnosa mandiri yang menggunakan algoritma dari tim pakar medis dan juga disupport dengan teknologi machine learning. Kemudian, apa sih keunggulan dari BLC ini sendiri yang bisa kamu tawarkan sehingga kamu bisa jual bahwa aplikasi ini bagus untuk digunakan dalam perang melawan COVID-19? Aplikasi BLC ini sudah terintegrasi dengan data-data yang paling lengkap, langsung dari gugus tugas. Dan kita juga menyediakan fitur bukan hanya untuk masyarakat, tetapi juga untuk petugas-petugas yang di lapangan seperti petugas medis, psikologis, logistik, dan memberikan dashboard kepada pemerintah juga. Gitu, Pak. Nah, pemerintah sendiri kan dari Menkominfo sudah mengembangkan ada Peduli Lindungi Diri ya. Nah, itu perbedaannya apa dengan aplikasi yang setelah kamu kembangkan ini? Ya. Kalau dari informasi yang saya tahu, Peduli Lindungi itu berfokus pada tracking, sementara kalau aplikasi kita berfokus pada memberikan informasi dan memberikan fitur-fitur lain, begitu Pak. Baik. Terima kasih Kevin ya. Saya coba akan bertanya kepada Dr. Sela dulu. Halo Sela. Halo Pak. Ya. Sela sebagai penanggung jawab konten lead dari aplikasi Bersatu Lawan COVID ini ya.
Ya, benar. Nah, pertimbangan apa yang mendasari kalian dalam mengembangkan aplikasi BLC ini? Kemudian konten-konten apa yang disajikan dalam BLC ini? Ya, terima kasih Pak Kris. Jadi kami menginisiasi terbentuknya mobile apps Bersatu Lawan COVID berawal dari tekad untuk menyatukan seluruh komponen masyarakat untuk turut bahu-membahu menanggulangi COVID-19. Aplikasi ini disusun berdasarkan bukan hanya dari sisi medis, melainkan dari sisi kesehatan masyarakat, jiwa, dan sosial. Aplikasi ini juga memiliki fitur yang merupakan diambil berbasis bukti dari literatur internasional dan dalam negeri, serta opini-opini dan pendapat para pakar dari bidang-bidang terkait. Nah, Anda sendiri kan berbasis atau berlatar belakang seorang dokter ya? Ya. Kenapa ikut tertarik dalam pengembangan aplikasi dan bidang sistem informasi ini, teknologi, IT? Karena kita tahu sekarang dunia teknologi dan informasi berkembang, di mana penggunanya semakin banyak di Indonesia dan dapat menjangkau dari mulai masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Jadi dengan adanya sistem yang mampu menyatukan seluruh komponen masyarakat, diharapkan seluruh masyarakat dapat mengetahui informasi terkini, mendapatkan update terkait penyakit COVID, mendapatkan edukasi harian, melakukan pemeriksaan gejala secara rutin, dan mendapatkan pemantauan isolasi diri jika pasien tersebut melakukan karantina rumah. Baik, sebagai penanggung jawab dari konten aplikasi ini, siapa saja sebenarnya yang bisa menggunakan aplikasi ini atau sasaran dari kalian mengembangkan aplikasi ini, Sheila? Baik, seperti tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya Kevin, aplikasi ini ditujukan untuk masyarakat dan petugas. Petugas bukan hanya petugas medis, tapi juga petugas yang berada di fasilitas-fasilitas umum. Pertama, dari sisi masyarakat, masyarakat mampu melakukan pemeriksaan gejala secara mandiri, di mana sistem mampu melakukan kuantifikasi risiko berdasarkan algoritma yang telah ditentukan. Jadi masyarakat bisa mengetahui kondisi kesehatan mereka saat ini. Kemudian setelah itu masyarakat dapat melakukan pemantauan isolasi mandiri yang langsung dipantau oleh petugas kesehatan di wilayah kerja tersebut. Mereka juga akan mendapatkan edukasi harian selama 14 hari serta meminta bantuan langsung dari petugas kesehatan di wilayah kerja yang bertanggung jawab. Dan untuk petugas kesehatan serta petugas fasilitas khusus, fasilitas umum lainnya, mereka mampu melakukan pemantauan langsung secara real time terhadap pasien-pasien COVID yang berada di wilayah kerja mereka. Mereka juga mampu melakukan assessment terhadap kondisi kesehatan mereka karena kami berkomitmen untuk menjaga kesehatan petugas-petugas di garda terdepan untuk menanggulangi COVID-19. Selain itu, kami juga memiliki fitur untuk langsung input hasil pemeriksaan, baik pemeriksaan gejala, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan RDT langsung ke dalam sistem Bersatu Lawan COVID. Jadi dengan adanya sistem ini, kami mengharapkan agar mempermudah kerja teman-teman kami yang berada di garda terdepan untuk melaksanakan pelayanan COVID-19. Baik, terima kasih Sheila. Saya coba akan menyapa Mbak Dewi dulu sebagai seorang pakar epidemiologi. Kenapa sih Mbak kok data itu penting dalam perang melawan COVID-19 ini? Mungkin bisa dijelaskan kepada publik, Pak. Ya, jadi data itu penting karena data itu ibarat ini Bang, navigasi, peta navigasi kita. Kalau kita nggak tahu mau bergerak kemana, nggak punya petanya, kita tidak tahu harus dibawa kemana kapal besar ini untuk berlabuh. Ibarat data pentingnya adalah jika kita ingin melahirkan kebijakan yang tepat, pengambilan strategi penanganan COVID-19 yang cepat, kita butuh data yang akurat, kita butuh data yang lengkap, kita butuh data yang mampu terintegrasi bukan hanya dari satu sektor, tapi juga semua sektor. Sektor kesehatan, ekonomi, sosial, bahkan politik. Karena semua itu merupakan landasan terbaik dalam pengambilan kebijakan pemerintah ke depan. Nah, kemudian Mbak Dewi sebagai seorang milenial juga sebagai pakar epidemiologi ini, apa saja yang sudah dilakukan dalam rangka perang melawan COVID-19 ini? Dan kemudian gimana kiat-kiatnya untuk mengajak teman-teman yang lain kaum milenial ini untuk turut berpartisipasi juga dalam perang melawan COVID-19? Oke. Saat ini sistem Bersatu Lawan COVID merupakan salah satu sistem integrasi, sebuah sistem informasi terintegrasi yang memang lahir berkat koordinasi yang baik lintas kementerian maupun lembaga yang dikomandoi oleh Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Indonesia.
Namun di luar itu hal yang menariknya di sini adalah gugus tugas melalui tim pakar memberikan ruang bahkan mendorong anak-anak muda, pemuda-pemudi Indonesia untuk turut berkontribusi, saling berkolaborasi, lintas disiplin ilmu, lintas institusi untuk menjawab masalah dan tantangan COVID-19 yang ada di Indonesia pada saat ini. Jadi kalau saya sebagai epidemiologi di sini peran utamanya dalam merancang sistem bersatu lawan COVID dari sisi epidemiologi, analisis data, big data integration, integrasi big data yang ada di Indonesia pun memandu teman-teman untuk punya modul. Kalau di sini kita launching aplikasi BLC ini merupakan salah satu modul turunan dari sistem besar bersatu lawan COVID. Jadi data-data dan informasi yang sudah dikumpulkan di sistem besar bersatu lawan COVID dapat diakses oleh masyarakat melalui mobile aplikasi tersebut. Mungkin itu, Bang Kris. Baik, saya mencoba menyapa dulu Gozi. Iya, siap. Ya, Gozi, Anda kan mengembangkan aplikasi Fight COVID-19 yang sudah digunakan di Provinsi Babel ya? Iya, betul. Nah, kenapa Gozi tertarik untuk menyatukan aplikasi yang Gozi kembangkan dengan sistem yang dikembangkan oleh Kevin melalui BLC ini? Iya, pertama karena memang di Belitung itu efektif untuk menentukan klaster, jadi tidak ada klaster-klaster baru yang artinya itu memotong mata rantai sampai ke akarnya, jadi bukan dahannya saja. Nah setelah itu dipanggil oleh BNPB ke Jakarta. Kemudian saya juga bertekad dari dalam diri sendiri, saya bersedia di sini sampai COVID-19 selesai. Saya tidak pulang ke Bangka dulu karena memang ini demi kemanusiaan dan demi negara. Nah, alasannya bersatu itu sebenarnya itu simpel sih. Ini masalah kemanusiaan. Kalau misalnya dianggap remeh, itu saya benar-benar kayak kesal. Jadi tujuannya untuk blend dan bersatu ini dengan bersatu lawan COVID dari Fight COVID-19 itu digawangi saya, Piki Hamonangan, Hudio Izari dan Wayuni Hidayat untuk tim developernya. Itu memang sudah sepakat untuk bergabung ke bersatu lawan COVID karena memang di sini datanya lengkap. Kemudian kita tutupi yang kekurangan bersatu lawan COVID juga istilahnya sudah siap menerima slot itu. Seperti itu, Pak. Jadi atas dasar kemanusiaan makanya Gozi bergabung dengan bersatu lawan COVID-19 itu ya? Itu motivasinya Gozi ya? Ya, untuk kemanusiaan dan untuk Indonesia. Baik, untuk kemanusiaan dan untuk Indonesia. Kemudian rencana Gozi ke depan bagaimana di gugus tugas ini? Apakah selamanya akan bergabung di sini atau setelah selesai aplikasi ini bisa dijalankan kemudian Gozi udah saya balik saja ke Babel atau bagaimana Gozi? Kalau Gozi begini, pengennya Gozi sih setelah COVID ini hidup normal lagi, bekerja seperti biasa. Jadi Gozi di sini nggak cari nama, nggak cari uang. Jadi emang itu dasar tim Gozi juga dan kebetulan di sini juga sama. Jadi kita bukan mencari uang. Kita juga bukan mencari nama, tapi ini benar-benar untuk kemanusiaan, untuk Indonesia. Dan itu yang harus ditanamkan ke setiap anak muda di Indonesia. Perjalanan kita masih panjang. Jadi kalau misalnya ada cengkokan-cengkokan duit kayak cengkokan duit, itu jangan mau terlena. Kalau misalnya ada maksud tertentu, tapi untuk negara apapun berikan. Begitu, Pak. Jadi seluruhnya untuk demi bangsa dan negara ya Gozi ya? Betul, Pak. Sungguh mulia sekali niatnya Gozi. Baik, Mbak Dewi, kemudian kan beberapa waktu ini ada perbedaan data ya yang diperbincangkan oleh masyarakat banyak. Nah kira-kira sistem terintegrasi ini bagaimana yang diharapkan ke depannya Mbak? Sehingga tidak ada lagi kesimpang siuran data tadi. Ya, bisa saya bilang saat ini Indonesia tengah belajar. Seluruh Indonesia bukan hanya pemerintah, sampai dengan masyarakat, petugas kesehatan di level pusat, daerah, sampai dengan level terendah, sampai dengan kecamatan dan kelurahan.
Melalui COVID-19 ini sebenarnya kita tengah diajarkan untuk bergerak lebih cepat, melakukan pencatatan data dengan lebih lengkap, sehingga data yang dikumpulkan baik dari level daerah sampai dengan pusat memiliki kesamaan data yang ada. Dan sistem bersatu lawan COVID, kita tengah berproses menuju ke sana, Bang Chris. Jadi sebenarnya kita dalam proses ke sana, proses integrasi data, integrasi itu memang bukan hal yang mudah dilakukan. Saya bisa bilang ini sebuah perubahan yang memang tidak mudah untuk dilakukan, tapi saya percaya dan yang saya ketahui kita semua tengah bergerak menuju perbaikan. Ongoing proses lah ya. Siap. Iya. Terus Kevin, apa kira-kira himbauan kepada teman-teman milenial di luar sana untuk ikut berpartisipasi dalam perang melawan COVID-19 ini? Ya, kita berharap bahwa milenial dari berbagai disiplin untuk turut berpartisipasi dalam penanganan pandemi ini. Karena dampak-dampak dari pandemi ini bukan cuma di bidang kesehatan saja. Contohnya di bidang software kita bisa memberikan penerangan ke masyarakat atau memfasilitasi dengan sistem. Pasti di setiap disiplin-disiplin ada kesempatan untuk berkontribusi. Semoga aplikasi BLC ini bisa membantu masyarakat dan pemerintah menangani pandemi. Kalau Mbak Dewi sendiri, apa himbauannya buat masyarakat? Oke, dari saya percaya pemuda Indonesia adalah pemuda yang berdaya. Dengan semangat, kerja keras, idealisme, dan energi yang luar biasa, kita akan dapat membawa perubahan dan perbaikan untuk nusa dan bangsa. Quotes terakhir Bang Chris, izin, ini untuk pesan untuk semua teman-teman pemuda dan pemudi yang ada di Indonesia. Pejuang sejati tidak suka berjanji, namun ketika mereka telah memutuskan untuk berbuat, mereka tidak akan pernah berhenti untuk memberi. Jangan pernah lelah untuk berkarya, karena karya kitalah yang dinanti oleh negeri ini. Baik, terima kasih quote yang sungguh manis sekali Mbak Dewi. Ya, terima kasih sekali lagi kepada Dr. Dewi Nur Aisyah, kemudian Kevin Daniel Pantasdu Silitonga, Dr. Sela Rahma, dan Ahmad Al-Ghozi Ramadan yang pagi ini telah memberikan insight, memberikan pencerahan kepada kita semua tentang aplikasi bersatu lawan COVID-19. Demikianlah para pemirsa dan mendengar sekalian, diskusi kita tentang aplikasi bersatu lawan COVID-19. Perang melawan COVID-19 masih panjang. Dibutuhkan kontribusi, dukungan dari seluruh elemen dan seluruh masyarakat Indonesia. Kami terus menghimbau agar tetaplah di rumah, perbanyak ibadah, semoga pahala kita semakin bertambah. Jangan mudik kalau tidak mau disuruh putar balik. Kalau sayang, pantang pulang. Yakin dan optimislah bahwa Indonesia bisa keluar dari krisis pandemi 19 ini, COVID-19 ini. Bersama Tuhan, mari kita bahu-membahu melawan COVID-19. Salam tangguh dan tetap semangat. Iya, terima kasih ya.